Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang salah satu materi pendidikan agama Islam kelas 9, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Tonton videonya sampai habis ya. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian qada dan qadarnya terlebih dahulu. Qada secara bahasa itu artinya hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Sedangkan secara istilah, qada itu artinya ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali, yaitu zaman ketika segala sesuatunya belum diciptakan. Misalnya, tidak ada seseorang di antara manusia yang bisa menentukan kapan dia lahir, siapa jodohnya, bagaimana rezekinya, serta kapan meninggalnya. Semua itu yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, dan perwujudan kehendak. Secara istilah, qadar artinya perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Nah, antara qada dan qadar terdapat hubungan erat yang merupakan satu kesatuan. Qada merupakan ketentuan kehendak dan kemauan Allah, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada qada dan qadar berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan segala sesuatu bagi seseorang atau makhluk lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa untuk mengubah ketetapannya tersebut apabila yang bersangkutan berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan ikhlas kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22 yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam takdir Allah. Jadi takdir Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu takdir mubram. Takdir mubram ini berarti ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contohnya jenis kelamin, ajal atau kematian, usia, kelahiran, dan bumi yang berbentuk bulat. Yang kedua yaitu takdir mu'allaq, yang berarti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Jadi di sini manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah. Contohnya kepandaian dan kesehatan. Yang terakhir dari pembahasan kita adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Jadi hikmah apa sih yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah beriman kepada qada dan qadarnya Allah? Yang pertama yaitu mendorong manusia untuk berusaha atau berikhtiar. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga, bersikap optimis, selalu berusaha untuk menggapai yang terbaik. Nah, yang keempat, terhindar dari sikap tercela seperti duka yang berlebihan dalam menyikapi kegagalan. Jadi ini adalah beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat videonya sampai habis. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.